Bagaimana Cece? Mantap kita? Deh, mantap lah dek kita waco. Mau kak kasih Ki juga ini hadiah istimewa buat kita. Apa mie itu Cece? Mau kak kasih Ki songkok reca. Wah, songkok apa mie itu Cece? Penasaran kita? Nonton Maki juga paling dulu ini liputannya. Umumnya, masyarakat tahu jika songkok itu terbuat dari kain dengan berbagai jenis. Tapi jangan tanya sama masyarakat beretnik Bugis soal songkok ya. Pasalnya, mereka tak hanya mengenal songkok jenis tersebut. Namun, masyarakat suku Bugis terutama masyarakat yang berasal dari Kabupaten Bone dan secara umum masyarakat di Sulawesi Selatan juga mengenal songkok jenis lain. Namanya songkok reca. Dengan rasa bangga, masyarakat Bone kerap memperkenalkan songkok ini sebagai bagian dari jati diri budaya mereka. Songkok reca terbuat dari bahan dasar serat daun lontar yang merupakan pohon khas yang banyak tumbuh di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, bahkan di Kabupaten Bone. Salah satu daerah di pesisir Provinsi Sulawesi Selatan ini berjarak 175 km dari kota Makassar. Ada salah satu desa yang selama ini merupakan kawasan yang menjadi pengembangan industri songkok reca. Namanya Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone. Di Desa Pacing ini, pemirsa bisa melihat masyarakat, terutama emak-emak yang saban hari berkumpul di bawah kolong rumah panggung khas suku Bugis. Mereka senang menghabiskan waktunya berkumpul di balai-balai kolong rumah mereka sembari mengolah serat daun lontar menjadi sebuah songkok. Seperti salah satu kelompok pengrajin songkok reca di Dusun Sawange yang dikoordinir oleh Ibu Nurhayati. Bersama dengan 6 ibu-ibu lainnya yang juga adalah kerabat dan tetangganya ini, mereka mengerjakan pesanan songkok reca yang akan digunakan pada saat hari besar kebudayaan daerah tersebut. Dengan telaten dan penuh ketelitian, jari-jari tangan perempuan-perempuan ini sangat cekatan melingkarkan dan menyambung serat-serat daun lontar di atas pola yang ada di depannya. Serat daun lontar tersebut diolah dengan sangat hati-hati karena kelompok pengrajin milik Nurhayati ini memang dikenal memiliki hasil produksi songkok reca yang berkualitas dan terhalus di antara kelompok pengrajin songkok lainnya. Karena mempertahankan kualitas dan kehalusan tersebut, produksi satu songkok reca biasanya menghabiskan waktu selama 1 bulan. Dengan jumlah tenaga 5 orang, kelompok ini hanya mampu menghasilkan 5 songkok selama 1 bulan tersebut. Bagi Nurhayati dan kelompoknya, kualitas dan kehalusan adalah nomor 1, maka tak heran satu harga songkok buatan kelompok pengrajin ini dibanderol dengan harga yang mahal bisa mencapai jutaan rupiah. Yang ini hasil dari benang India, kalau yang ini hasil dari tembaga. Beda harga, ini mahal harganya, terus ini murah. Iya, lain kualitasnya beda. Dengan harga yang cukup mahal, menurut Nurhayati sepadan dengan jeripaya yang dirasakan kelompoknya dalam memproduksi songkok reca. Hasil penjualan songkok reca ini sangat dirasakan dalam membantu ekonomi keluarga, yang rata-rata suami mereka bermata pencaharian petani dan peladang. Proses pembuatan songkok reca ini sendiri lumayan rumit karena harus menggunakan bahan dasar yang alami. Awalnya pelepah daun lontar yang sudah dihilangkan daunnya terlebih dahulu ditumbuk hingga seratnya keluar. Serat yang muncul ini dipilah-pilah kemudian diikat. Setelah diikat menyerupai benang maka digulung dan dijemur selama 2 hari. Serat inilah kemudian yang menjadi bahan utama pembuatan songkok reca, pemirsa. Setelah kering, saat ini kemudian dianyam dengan di atas pola berbentuk songkok dengan berbagai macam ukuran kepala.
Setelah dianyam dengan peralatan tradisional, maka membentuklah sebuah songkok reca. Setelah terbentuk songkok, pengolahannya tak cukup sampai di situ. Songkok masih perlu diwarnai. Tahap pewarnaan dilanjutkan dengan menggunakan zat pewarna dari batang pohon kayu jambu mente yang direbus hingga mendidih. Hasilnya adalah warna coklat yang menjadi warna dasar songkok reca. Kalau coklat dicelupkan di airan kulit pohon jambu mente, direbus, baru diambil airnya, baru dicelup. Sudah dicelup kering, dicelup lagi kering sampai rata warnanya, warna coklat. Kalau hitam sudah dicelup di situ tadi di jambu mente, direndam lagi di lumpur kalau malam. Warna hitam. Ya. Dibikin. Iya. 2 malam. Direndam ini malam, besoknya diangkat lagi, dibersihkan, terus dicelupkan nanti lagi di situ dia jambu mente. Direndam lagi, iya. 2 hari 2 malam, iya. Kalau bagus matahari. Tenaga ahli dinas kebudayaan Pemkab Bone, Andi Yusantenri Tapu mengatakan, dahulu songkok reca itu disebut songkok pamiring, songkok ureca yang berarti serat-serat daun lontar. Ureca sendiri merupakan simbol yang diilhami ureca yang berarti pintar dan cendekiawan. Jadi dulu itu yang memakai songkok ureca itu berarti orang pintar, orang cendekiawan, tidak boleh orang sembarangan pakai. Sehingga yang pakai pada waktu itu, oh ini orang cendekiawan. Rata-rata cendekiawan dulu itu adalah Andri Guru. Menurut budayawan Bone ini, nanti pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32, Andi Mapanyuki, barulah muncul songkok reca dari jenis lain yang terbuat dari emas. Digunakannya emas sebagai bahan anyaman yang melengkapi songkok reca. Sebagai penanda, pemakai songkok jenis ini merupakan bangsawan atau pejabat di masa itu. Ukuran emasnya untuk Raja Bone 3 jari. Untuk Makadatana dengan Tomerilalen 2,5. Untuk Adek Pitu 2. Dan dibawanya menurut tingkatannya. Masyarakat etnik Bugis kini boleh berbangga pasca Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyambut HUT ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2017 lalu, Jokowi menggunakan baju adat suku Bugis yang disertai dengan songkok reca berbalut emas di kepalanya. Kala itu Jokowi pidato di gedung MPR DPR. Tahun 2018, tepatnya tanggal 11 bulan Oktober, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan songkok reca sebagai warisan budaya tak benda. Yang berarti secara hak paten songkok reca ini diakui adalah milik masyarakat daerah asal Arupalaka.